lihat memang tidak begitu sulit bagi Persib Bandung untuk mencetak gol tadi. Ya, kita lihat Jean Paul Bomsong, masih Jean Paul Bomsong. Oh, ya jelas sekali. Memang terjadi handsball di situ. Mengenai tangan daripada Abanda Herman, jelas sekali. Satu kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan bagi tim Persiram Raja Ampat. Cukup tegang. Kita lihat Okto Maniani kali ini bersiap-siap mengambil eksekusi penalti dan Okto Maniani 1-1. Iya, cukup baik sekali penempatan. Kita lihat dari Persema Malang. Semi Pierre Patrick. Ya, handball tampaknya dan menjadi penalti bagi Persema Malang. Dari pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Agus Susanto. Karena penalti yang mereka terima cukup menyesal. Ya, kita lihat ini sesuatu yang tidak disengaja tentunya kembali. Agus Susanto. Ya, dan sebenarnya ini ada opsi juga dari wasit. Gaspar top skor sementara bagi Persema Malang yang akan melakukan tendangan ini. Dan Robi Gaspar, gol! Babak pamungkas kali ini Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat terjadi perebutan. Dan sebuah penalti seperti diberikan bagi Persija Jakarta. Kinerja Aliudin, bola yang cukup ideal bagi Aliudin. Pamungkas mencetak gol yang ke-99 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Babak pamungkas dan gol! Medan Persija Jakarta. Ya, sebuah eksekusi yang sebetulnya bisa dibaca dengan bagus oleh Gali dan kita melihat bagaimana gerakan Gali sudah benar untuk membaca dan mengantisipasi eksekusi dari BP. Tetapi laju bola jauh lebih deras dan tetap merobek gawang. Dan hilang kembali peluang dari Persiwa Wamena. Ridwan Barkawi, kita lihat sebuah pelanggaran dari Herman Abanda membuat wasit Purwanto menunjuk titik putih. Terlepas dari Abanda dan kita lihat bagaimana tarikannya tepat sekali di muka dari Purwanto. Dan inilah dia Ridwan Barkawi dan sebuah gol. Selebrasi ala Ridwan Barkawi. Tidak bisa dijangkau oleh Hendro Kartiko. Ya, walaupun gerakan Gaspar. Herman Abanda kali ini. Tendangan sambil memutar Herman Abanda. Terlihat memang wasit sedikit menunjuk titik putih karena memang terlihat memang ada pelanggaran handsball. Kita akan lihat bagaimana keputusan dari wasit. Ya, masih belum jelas memang apa yang terjadi di kotak penalti. Jendri Peter tidak mampu melihat dan Miljan Radovic mencatatkan namanya di papan skor menjadi 3-1. Matsunaga Sohei, sebuah permainan 1-2 yang cukup baik dari para pemain Persib Bandung. Oleh wasit asal Malaysia adalah penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Persija. Menanggapi pemain lain yang melakukan protes, tetapi ketika kapten yang berbicara, ia pun melakukan. Diberikan Matsunaga Sohei dan mencetak gol yang ketiga dalam 3 kali penampilannya bersama dengan Persib Bandung. putih tidak disia-siakan dan satu eksekusi yang sangat baik. Di sektor sebelah kanan, setelah sempat bermain di sektor sebelah kiri di pertengahan babak pertama. Kali ini bola dikuasai oleh Ortizan Salosa. Berikan kembali kepada Choi Dong-suk yang masih menunggu gol perdananya bagi tim Persipura Jayapura. Kita lihat, tidak offside. Adalah Greg Nokolo dan Greg Nokolo. Penalti diberikan oleh wasit para pemain lainnya. Kita lihat bagaimana Greg Nokolo masuk dalam daerah kotak penalti. Ya, dorongan dari Ricardo Salampesi itulah yang dianggap sebagai pelanggaran. Ya, ada kemungkinan para pemain Persipura tidak puas karena pertama, Greg Nokolo dianggap sudah dalam posisi offside menurut mereka. Lalu kedua adalah sebuah dorongan oleh bahu dari Ricardo. Dan Safi Salih 2-1, Pelita Jaya unggul atas Persipura Jayapura dalam Super Big Match Indonesia Super League di sore hari ini. Ya, menambah koleksi gol menjadi 16 Safi Salih
melalui sebuah eksekusi penalti. Sangat sempurna memang eksekusi penalti, sangat keras. Arahnya juga ke pojok gawang kiri dari Yo Jae-hoon. Kembali kita lihat bagaimana jeger tendangan dari Safi Saleh. Gol ke-16-nya di musim ini. Dari Safi Saleh juga mengeksekusi penalti dengan baik ketika Pelita Jaya unggul atas Gresik United dengan skor 4-0. Amarildo Souza. Sebuah crossing Amarildo Souza dan Yongki. Ya, keputusan penalti dari wasit Iis Isa Permana. Iya, saya kira memang tangan aktif ya bola, dan itu juga menghilangkan peluang dari Yongki ketika melakukan trap in. Kita melihat dalam gerak lambat sebuah first time dari Yongki Aribowo. Tampaknya Aulia Siregar. Iya. Saya kira wasit di sini masih untung tidak memberikan kartu kuning. Andai itu terjadi maka berarti Aulia Siregar keluar dari lapangan karena sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning. Memang itu bola yang sangat cepat, refleks, sulit memang bagi siapapun untuk bisa menghalangi kecepatan tendangan dari Yongki tadi. hanya berselang 1 menit setelah gol pertama yang diciptakan oleh Pablo Francis. Kita nantikan mampukah Pato Morales menyamakan kedudukan kembali sekaligus menambah pundi-pundi golnya. Pato Morales, gol! 1-1 melalui titik putih dari Pato Morales sekaligus menambah pundi-pundi golnya menjadi 3 di Jarum Indonesia Super League kali ini. Ya, kita melihat ini adalah eksekusi yang sangat sempurna dari Patricio Morales. Ini adalah situasi yang tidak menyenangkan tentunya bagi seorang pemain di mana ia harus mengeksekusi penalti yang cukup kontroversial di bawah tekanan penonton tuan rumah. Namun kita melihat bagaimana Pato memilih kekuatan tendangannya daripada akurasi dan juga akhirnya berhasil menjebol gawang seorang Danang Wiatmoko. Ya, yang terpenting memang bagi Persik Kediri bahwa Kembali kali ini adalah El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez. Apakah wasit? Iya, penalti diberikan oleh wasit Armando Pribadi dan menjadikan kesempatan bagi Persib Bandung ataupun juga El Loco Gonzalez untuk menambah pundi-pundi golnya. ya inilah merupakan kesempatan bagi Eloko. Apakah memang akan Eloko kembali melakukan eksekusi? Tampaknya memang semuanya direncanakan untuk seorang Eloko mencetak gol sebanyak mungkin, dan kali ini ya sendiri yang mengakhirkannya melalui sebuah pelanggaran yang kita tidak lihat apakah ini telak atau tidak. Yang jelas wasit telah membuat keputusan agak sedikit melompat memang Eloko untuk menghindari terjangan dari Mukti Eliraza, dan ini memang momen yang dicari Eloko. Ya, inilah dia El Loco Gonzalez, pemain yang juga telah mencetak 1 kali hat-trick sepanjang karirnya di Jarum Indonesia Super League musim ini, dan akankah dia mencetak kedua kalinya yaitu kesempatan hat-trick dan menambah pundi-pundi gol yang menjadi ke-27. Bersiap-siap kali ini adalah Christian El Loco Gonzalez dan gol! Hat-trick yang kedua dari Christian El Loco Gonzalez sepanjang karirnya di Jarum Indonesia Super League musim ini, dan kembali mengokohkan dirinya sebagai top skor sementara Jarum Indonesia Super League dengan 27 gol. Iya, akurat sekali. Kita lihat bagaimana ketenangan, bagaimana dia pada saat melakukan eksekusi, walaupun arah dari Mukti sangat tepat, namun sangat sulit tentunya di pojok sebelah kiri dari gawang Mukti. Kita di sini gerakan Mukti sudah tepat, namun bola meluncur cepat dan akhirnya Eloko kembali bisa menempatkan diri sebagai top skor Liga ASL untuk sementara. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Eloko, terlepas dari kontroversi keputusan wasit memberikan penalti.